kita bakal coba cari tanaman Taxus sumatrana yang ada di Gunung Singgalang, Pandai-Sike, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Nah, pasti penasaran kan? Yuk ikutin kita ya. Waduh, ethnolovers, perjalanan yang kita tempuh kali ini cukup ekstrim loh. Dimulai dari tanjakan yang curam atau tanjakan yang biasa disebut sebagai tanjakan penyesalan oleh para pendaki, hingga melewati jalan setapak di lereng yang sangat terjal. Aduh, semoga kita baik-baik aja di perjalanan ini ya, ethnolovers. Meski demikian, semangat kita untuk menemukan tanaman ini tidak akan tergoyahkan oleh rintangan selama perjalanan loh, ethnolovers. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Singgalang dan ini menunjukkan bahwa akar-akar ini sangat bermanfaat bagi munculnya erosi, sehingga kita harus menjaga agar pohon-pohon tidak ditebangi, sehingga kalau ditebangi akar-akar ini tidak ada sehingga akan longsor. Aduh, terima kasih. Ini akar-akarnya. Turun atau naik gunung, biasanya dikasih satu botol ini untuk kekuatan, sehingga saya juga merasakan sendiri. Ini bukti saya tadi pada waktu tanjakan pertama sudah saya artinya mau turun lagi tadi, cuman begitu saya coba saya minum ini, alhamdulillah bisa kuat. Ini kekuatan Allah yang diturunkan dari Taxus ini. Kalau ada pohon kayak ini, berarti kemungkinan ada kan? Oh, ini ciri-ciri pakunya enggak, daunnya. Gitu. Dan yang mana Pak? Ini pohon ini semuanya. Oh, pohon ini namanya pohon apa? Kalau di sini pada namanya. Pada. Nah, terus? Nah, itu ciri-cirinya berkemungkinan. Ini rombongan di Taxus, kita semua alhamdulillah sudah mau sampai, dan ini kita akan mengarah ke tempat pusatnya Taxus, dan kita di sini nanti akan mencoba melihat ya Taxus yang mana akan kelihatan bedanya dengan tanaman-tanaman yang lain. Mari kita lanjutkan. Ini kan kode-kode kita belum tiba di Taxus, kita belum menemukan Taxus. Memang kode-kode aja lu. Ciri-cirinya ada. Tanda-tanda. Jadi ini inquiry betul-betul. Inquiry. Mencari ciri-ciri Taxus. Ini tanda-tandanya satu lagi. Ini udah dekat nih. Tanda-tanda sudah dekat. Taxusnya kita belum ketemu lagi kan. Ini belum ketemu. Ini namanya ada kayu lumut kan. Oh, yang lumutnya mana Pak? Tuh, namanya kayu lumut tuh kayak gitu daunnya. Yang mana Bapak? Yang ini. Yang batang besar nih. Oh, ini yang di sini nih. Itu. Yang besar nih. Oh, yang besar sekali nih. Oh, Besar nih. pohon besar ini. Ya. Yang banyak lumutnya itu, ini sebagai kayu lumut, yang mana kayu ini tanda-tanda bahwa kita akan menemukan Taxus. Jadi ini kita belum menemukan Taxus, baru ketemu tanda-tandanya. Inilah namanya discovery. 80% lah. Ya, 80%. Menghindari agar pohon Taxus yang langka ini tidak diambil orang atau konservasi, maka Pak Yusri yang sebagai petugas dari kehutanan memotong akar-akar, yang mana akar-akar ini biasanya digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk naik ke atas kemudian mengambil terutama kambiumnya. Kambiumnya ini yang mengandung justru khasiat yang paling dahsyat, itu justru kambiumnya, alkohol yang paling banyak, sehingga kalau kita lihat ini beberapa contoh ya, ini Taxus ini diambil dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian diambil daunnya, kemudian batangnya mereka tidak tahu, justru inilah sebenarnya yang bisa dikeringkan ya, kemudian diekstrak, dan inilah mengandung
senyawa anti kanker taksolnya justru di sini sebenarnya yang paling banyak. Nah ini Anda lihat Pak Yusril sedang mencoba mengkonservasi. Nah masyarakat yang biasa melakukan seperti ini ya kita kembangkan, berarti masyarakat seperti ini yang sering dinamakan peduli lingkungan, peduli dengan flora fauna, ini sedang melakukan kegiatan untuk mengkonservasi tanaman taksos. Nah, sehingga nanti harapannya ini kalau kita lihat taksos ini kan banyak sekali, ini diambil kambiumnya, itu kelihatan diambil kambiumnya untuk di ekstrak, kemudian mungkin dijualkan untuk ambil taksolnya ya. Mungkin ini juga ya Pak, bukan ini? Yang besar enggak. Ini enggak. Pohon besar ini bukan taksol, bukan taksos ya. Nah itu. Kita coba Anda lihat ini. Ini banyak sekali kan? Ya, ini banyak sekali ya, ranting-ranting dari taksos yang digunakan, yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan kita dengan cara seperti ini kita mencoba bagaimana hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh masyarakat. Itu saja sedikit penjelasan tentang etnologi. Ya. Siapa yang mau naik? Aduh. Oh, ini betul ya tuanya. Coba saya tak naik. Untuk kenang-kenangan biar saya tak naik ya. Jati Prof. Di video ya? Iya Prof. Nah, ini saya ingin naik di pohon taksos. Itu bentar jalan. Ya, halo, selamat datang. Saya ini penelitian tentang tanaman taksos dan ini ada di Gunung Singgalang. Ini kita sudah mau sampai di tanaman taksos yang paling besar, dan ini kita mencoba ke arah tanaman taksos ini yang sangat Besar di Gunung. di Gunung Singgalang, dan nanti kita lihat beda tanaman taksos ini dengan tanaman taksos yang satunya lagi. Mari kita mengarah ke lokasi. Kita sudah sampai di tanaman taksos yang kita cari dari ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, dan ini taksos yang paling tinggi, paling besar yang ada di Gunung Singgalang. Ya, ini saya ingin tunjukkan bahwa betapa mahalnya taksos ini. Kita lihat di sini dari tanam dari atas ke bawah, kalau kita perhatikan bahwa di sini ada semacam kambium, atau ini ada batas ya, ada semacam apa itu, dipotong atau di bekas, diambil kulitnya, ini disayat, kalau kita perhatikan disayat ini disayat, kemudian ini kambium yang ya, ini diambil kambiumnya nih, nah inilah nanti yang dimanfaatkan, diekstrak ya, yang diekstrak sebagai obat anti kanker, antioksidan dan sebagainya. Nah, penjelasan ilmiahnya adalah ini kalau diekstrak ini ada senyawa yang namanya taksol. Nah, senyawa taksol inilah nanti yang diekstrak, diambil, dibuat serbuk. Nah, dibuat serbuk kemudian dibuat kapsul, dimasukkan dalam kapsul sebagai obat anti kanker, dan inilah yang biasa digunakan sebagai kemoterapi. Nah, kemoterapi sebenarnya berasal dari ini tanaman taksos ini. Ya, ini dari beberapa ini kambiumnya. Kita perhatikan kambiumnya ya. Ini. Nah, kambium inilah yang kita ekstrak. Ya, kita ambil taksolnya. Dengan demikian sebenarnya yang paling bermanfaat dari tanaman taksos ini ya, riset saya menunjukkan kambiumnya yang kuat sebagai anti kanker dibanding daunnya.
Jadi ini saya kesini untuk membuktikan bahwa ada betul namanya Taxus, yang mana Taxus yang saya buat risetnya adalah Taxus sumatrana. Kalau orang sini namanya cemara Sumatera. Seperti yang kita lihat bahwa tanaman Taxus ini tumbuhnya di jurang-jurang yang terjal, jadi sangat sulit untuk menemukan tanaman ini. Apalagi tanaman ini berada di hutan yang ketinggiannya itu 1.800 meter di atas permukaan laut. Mengambil humus dari tanaman Taxus, dari dekat Taxus, dan tanah ini yang memang harus dibawa karena Taxus hanya hidup atau tumbuh di tanah yang tanah aslinya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan di ONP. Ini saya masukkan di sini, nanti digunakan media untuk menanam. Ya, oke. Alhamdulillah kita sampai pada pohon yang ketiga, akan mengarah ketiga, dan ini sama Rehan kita ada di depan Taxus, yang mana kalau kita perhatikan, tolong bisa dicek, inilah yang dinamakan ya pohon Taxus yang diambil kambiumnya. Jadi kita lihat ini di kulit itu kambiumnya dari atas ke bawah, kemudian kambium ini yang diambil kulitnya, kemudian kulit ini nanti diekstrak yang akan digunakan sebagai bahan obat. Nah, inilah menunjukkan bahwa etika moral atau masyarakat perlu disosialisasikan bahwa kegiatan-kegiatan perilaku seperti ini yang tidak baik, ya, yang tidak mengonservasi tentang apa yang ada dimiliki oleh flora fauna yang kita miliki. Jadi inilah contoh ya perilaku yang tidak boleh ditiru, yang mana masyarakat mengambil ya untuk kepentingan pribadi dari tanaman Taxus ini. Jadi inilah nilai moral yang kita ambil dari nilai konservasi, yaitu jangan sampai kita nanti ke depan meniru ya yang hormat. Dan ini saya sudah sampai di tempat Taxus, yang mana saya dalam rangka menanamkan nilai konservasi, saya menyampaikan pada mahasiswa dan masyarakat, ini adalah contoh perilaku yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru. Mereka tidak mempedulikan betapa ribuan metabolit sekunder yang ada di senyawa yang ada di Taxus ini, mereka ya gunakan, dia ambil secara tidak bertanggung jawab, tidak izin. Dan ini adalah contoh-contoh perilaku yang tidak baik. Ini kita lihat ya, ini adalah tanaman Taxus diambil dari ya pohonnya, kemudian dari situ kemudian diambil kulitnya. Nah, setelah diambil kulitnya, kemudian kulitnya itu diambil, diekstrak untuk dijual. Nah, inilah hal-hal yang tidak boleh ditiru, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa mengambil hikmah bagaimana Taxus itu justru kita manfaatkan, kita budidayakan, dan kita gunakan sebagai obat atau kita manfaatkan sebagai pembelajaran kita untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini banyak sekali, kalau saya perhatikan ini ada berapa ya berapa batang yang dicuri atau diambil oleh masyarakat, dan hanya diambil kulitnya kemudian dibuang, dan ini suatu perbuatan yang tidak boleh kita.
selamatkan taksus melalui konservasi berbasis masyarakat.